Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Fa ya ibadallah, inni usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Istami'u wa ansitu kama qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa ma atakumur rasul fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Ma'asyiral muslimin, hadirin jamaah salat Aidil Fitri, yang semoga senantiasa Allah selalu memberikan limpahan rahmat dan barakahnya untuk kita semua. Allah jaga iman dan Islam kita. Allah berikan nikmat sehat wal afiat zahir dan batin jiwa raga kita. Tentunya siapapun di antara kita yang mungkin saat ini dalam keadaan sakit, terbaring di rumah sakit, di rumahnya atau dimanapun mereka berada, Allah angkat sakitnya diganti dengan kesembuhan dan kesehatan. Yang sudah berpulang ke rahmatullah, mudah-mudahan Allah ampuni dosanya, Allah lapangkan kuburnya, diterima iman Islamnya, dan dikumpulkan bersama ahli jannah hendaknya. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, pada hari ini sama-sama kita mengumandangkan kalimat takbir, tasbih, tahlil wa tahmid kepada Allah Subhanahu wa taala. Seantero dunia sebagian sudah melaksanakan Aidil Fitri pada hari ini dan sebagian yang lain baru akan melaksanakan esok hari. Ma'asyiral muslimin, apa yang kita ucapkan ketika kita membaca kalimat tasbih, secara makna apa? Ketika kita mengucapkan kalimat subhanallah, subhanallah, maha suci Allah, itu menandakan bahwa yang paling suci, yang paling bersih itu adalah Allah. Kita manusia ini adalah makhluk yang hina dina, makhluk yang kotor, makhluk yang banyak dosa. Sejak ujung rambut kita sampai ujung kaki kita semua mengandung dosa. Lalu apa yang akan kita banggakan di hadapan Allah? Apa yang akan kita berikan kepada Allah? Kesombongan yang kita punya selama ini. Maka nanti ketika berhadapan dengan Allah, tidak ada apa-apanya, bapak saudara yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian ketika kita mengucapkan kata takbir, Allahu Akbar, seakan-akan kita mengatakan diri kita adalah makhluk yang kecil, makhluk yang tak berdaya. Yang paling besar adalah Allah. Selama ini kalau kita membesarkan kekuasaan, kalau selama ini kita membesarkan kekayaan, kalau selama ini kita membesarkan kesombongan, maka di hadapan Allah we are nothing. Kita tidak ada apa-apanya. Lalu apa yang patut kita sombongkan? Yang kita bekerja siang dan malam, pagi dan petang, kadang kita tidak peduli panas dan hujan, berangkat gelap pulang dan gelap. Apa yang akan kita peroleh?
Kita memang mencari rezekinya Allah, tapi jangan lupa apa yang Allah berikan kepada kita hanya sekedar hak pakai, bukan hak milik. Kenapa? Karena sewaktu-waktu Allah bisa akan ambil apa yang kita punya pada saat ini. Kemudian ketika kita mengucapkan kalimat tahmid, kita memuji Allah, maka ada kalimat yang tersembunyi di baliknya. Apa itu? Yang berhak dipuji hanyalah Allah. Kita manusia tidaklah suka untuk disanjung-sanjung dan dipuja-puja. Karena apa? Ma'asyiral muslimin, setidaknya di dalam hidup kita ini ada 3 hal yang cukup berpengaruh. 3 hal ini cukup berpengaruh andaikan ada dalam diri kita. Tetapi untuk mendapatkan ini ternyata tidak semua orang bisa mempunyainya. Apa 3 hal yang berpengaruh tadi? Yang pertama, kekayaan. Kalau seseorang memiliki kekayaan, dia memiliki harta yang berlimpah, apapun yang diomongkan akan jadi kenyataan. Biasanya begitu. Tetapi ketika mereka diberikan kekayaan oleh Allah, kalau mereka lupa bahwasanya ini hanya sekedar titipan, Allah ingatkan, alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Apa yang kalian banggakan ketika mulutmu nanti disumpal dengan tanah, wajahmu dihadapkan kepada tanah, kita berasal dari tanah, kembali kepada tanah, dan akan dikembalikan dari tanah ini kepada Allah. Kekayaan yang kita punya hanya sekedar titipan. Belajarlah kita dari sahabat Rasulullah yang super tajil, the real sultan, yang kekayaannya luar biasa. Tak ada rasa sombong dalam diri mereka, tak ada rasa jumawa dalam diri mereka. Sementara kita yang baru memiliki 1 dan 2 kekayaan, kemudian kita sudah tidak tegur sapa dengan saudara kita, sudah tidak tegur sapa dengan masyarakat dan tetangga kita. Ma'asyiral muslimin, saya pastikan ketika seseorang mati, tidak ada yang akan dia bawa kecuali amal soleh, amal jariah, dan amal ibadahnya. Harta yang ditinggalkan akan diperebutkan oleh keluarganya. Kemudian apalagi yang berpengaruh dalam kehidupan kita? Yang kedua adalah kekuasaan. Ketika orang punya kekuasaan, apapun yang dia inginkan bisa jadi kenyataan. Tetapi ingat, kekuasaan ini pun akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Semua kita akan ditanya. Apa power yang kita punya, kekuasaan yang kita miliki, jabatan, kedudukan yang kita punya selama ini akan diminta pertanggungjawaban. Jangan lupa, semua hanya titipan dari Allah. Kemudian yang ketiga yang cukup berpengaruh dalam kehidupan masyarakat atau dalam diri kita adalah, selain kekayaan dan kekuasaan, adalah keilmuan. Bagaimana mungkin keilmuan? Iya, orang yang punya ilmu, kalau dia berada di lembah, di bukit, di gunung, kita yang butuh ilmu, kita akan datang ke sana. Saya dulu belajar ngaji, harus turun bukit, keluar bukit, ketemu dengan guru ngaji saya, berjuang luar biasa. Kalau sekarang tentu yang sebaliknya yang terjadi, gurunya sudah datang, muridnya belum datang. Gurunya sudah ada di majelis taklim, ustadznya sudah datang untuk mengajar ilmu, tapi muridnya tidak ada yang datang. Artinya ada yang kita sepelekan, ada yang kita acuhkan selama ini. Ma'asyiral muslimin, hadirin jamaah salat Aidil Fitri rahimakumullah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Baru saja kita melewati masa-masa terindah, masa-masa yang penuh romantisme selama bulan Ramadan. Saya mengatakan bulan Ramadan ini adalah base camp training center. Sebagai base camp training center. Kenapa? Karena bulan Ramadan kita dibina, dididik, digodok, dilatih, diasuh dengan berbagai cara oleh Allah untuk melatih jiwa raga kita
yang mungkin selama ini kita susah bangun untuk bertahajud, susah bangun untuk salat subuh, selama bulan Ramadan semua kita jalankan dengan sebaik-baiknya. Ibadah mana lagi yang akan kita kerjakan? Amalan wajib dilipat gandakan pahalanya oleh Allah. Amalan sunnah ditimbang pahalanya menjadi amalan wajib. Subhanallah. Maka sangat rugi kita, sangat rugi apabila datang Ramadan maka kita lewatkan begitu saja tanpa kita isi dengan amalan yang banyak, bapak saudara yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian amalan apa yang bisa kerjakan selain amal jariah, amal soleh dan amal ibadah? Dan ini karena ini bulan latihan, karena ini adalah bulan training, hasilnya nanti baru terlihat 11 bulan yang berikutnya. Sekarang belum tampak mana yang soleh, mana yang muhsin, mana yang benar-benar muttaqin, belum kelihatan. Kenapa? Karena sama-sama kita berpuasa. Lihat tetangga puasa, teman sekantor puasa, sama-sama kita mengangkat puasa ini sebagai satu kewajiban. Tapi Allah akan uji awal setelah bulan Ramadan ini, siapa yang benar-benar menjalankan puasa dengan ketaatan dan mana yang sekedar menggugurkan kewajiban, yakni adanya puasa 6 hari di bulan Syawal. Allah akan lihat nanti siapa hambaku yang bulan Ramadan hanya menggugurkan kewajiban, yang hanya melaksanakan puasa Ramadan sekadar untuk menggugurkan kewajiban. Mana akan Allah lihat nanti ketika ada hamba-hambanya yang mampu berpuasa 6 hari di bulan Syawal. Bapak dan ibu saudara, tahukah kita pahala puasa 6 hari di bulan Syawal? Puasa 6 hari di bulan Syawal, dalam hadis Rasulullah dijelaskan, berpuasa 6 hari di bulan Syawal pahalanya sama dengan berpuasa 1 tahun lamanya. Puasanya cuma 6 hari, tapi pahalanya 1 tahun lamanya. Luar biasa. Cara melaksanakannya bisa secara berurutan atau secara selang-seling, yang penting masih di dalam bulan Syawal. Inilah Allah yang targetkan kepada kita, sehingga pantas dan layak nanti Allah akan panggil kita dengan sebutan predikat muttaqin. Inilah yang kita kejar selama ini. Didikan binaan selama bulan Ramadan harus kita lakukan kembali setelah bulan Ramadan. Jangan sampai berlalu Ramadan, berlalu pula ceritanya. Masjid kembali sepi, masjid kembali tidak ramai ketika sholat subuh, masjid kembali lengang ketika sholat berjamaah. Ini yang kita khawatirkan. Kemudian daripada itu, apa yang kita harapkan selama bulan Ramadan? Kalaulah bulan Ramadan kita coba memberikan evaluasi nilai, kita berikan konten, kita bisa memonten, bisa menilai diri kita sendiri. Selama bulan Ramadan, apa yang sudah saya dapatkan? Apa yang sudah saya lakukan? Berapa persentasenya? Masing-masing kita yang bisa menjawabnya. Oleh karena itu, Bapak Saudara hadirin jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah, harapan kita adalah tetap istiqomah dalam kebaikan, istiqomah dalam ibadah kepada Allah. Kemudian ada nilai, ada value yang ingin kita dapatkan selain hanya melaksanakan perintah Allah berupa ibadah mahdah, tapi jangan lupa juga ada kontak sosial dengan masyarakat. Ada interaksi sosial dengan masyarakat, interaksi dengan tetangga, dengan keluarga. Kalau selama ini hubungan kita kurang baik-baik saja dengan orang tua kita, segera perbaiki hubungan kita. Di bulan Ramadan, kita sebelum masuk bulan Ramadan semua ada yang maaf-maafkan. Ketika masuk Idul Fitri pun kita saling maaf-memaafkan. Tapi kadang ada yang lupa. Kita maaf-maafannya sama tetangga, sama teman, sama orang tuamu. Tidak dulu engkau minta maaf. Kalau orang tuamu masih ada, kalau orang tuamu masih ada, jumpai mereka, datang kepada mereka, pegang tangannya, cium tangannya, peluk dirinya, bisikkan ke telinganya, ayah, ama, saya minta maaf atas kesalahan yang sudah saya perbuat.
baik sengaja maupun yang tidak sengaja, yang menyinggung perasaanmu, yang melukai hatimu, minta maaf. Nanti ketika mereka sudah tidak ada, baru terasa kehadiran mereka. Kerinduan teramat dalam adalah ketika kita merindukan orang yang kita cintai sudah tidak ada. Seminggu yang lalu saya baru merasakan betapa rindunya kehilangan seorang ayah. Seminggu yang lalu ayah saya meninggal dunia. Ya Allah karim, rindu yang luar biasa yang kita selama ini mungkin belum banyak berbuat sesuatu untuk orang tua kita. Yakinkan, pastikan kalau ayah dan ibumu masih ada, berbuat baik pada mereka. Jangan pernah kau sakiti hatinya dengan ucapan kasarmu. Jangan pernah kau bentak dirinya karena perbuatan kasarmu. Nanti setelah tidak ada baru berasa. Lalu bagaimana dengan hubungan sanak saudara kita, saudara kandung kita? Kita berlima berenam sanak saudara. Tolonglah akur-akur, baik-baik, rukun damai saja. Jangan sampai kita satu ayah satu ibu, kemudian saling bertengkar, berselisih paham, tidak tegur sapa. Na'udzubillah summa na'udzubillah min zalik. Ramadan, Idul Fitri mengajarkan kita untuk mempererat kembali silaturahim yang mungkin sudah renggang selama ini. Lalu bagaimana dengan tetangga-tetangga kita? Berbaiklah, berbuat baiklah kepada tetanggamu. Kenapa? Karena Rasulullah pernah mengatakan, karena ada perintah oleh Allah untuk berbuat baik kepada tetangga. Sampai-sampai Rasulullah berpikir, jangan-jangan tetangga ini adalah orang yang berhak mendapatkan warisan. Siapa yang akan menolong kita? Kalau kita sakit, siapa yang menolong kita? Kecuali tetangga terdekat dari kita. Tidak akan mungkin kita minta tolong pada orang yang jauh. Berbuat baiklah selagi masih ada kesempatan. Kenapa? Karena Allah berikan pilihan kepada kita dalam hidup ini. In asantum asantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kalau kau berbuat baik, berbuat baiklah itu untukmu. Kalau kau berbuat buruk juga untukmu. Apa yang harus kita lakukan selain beribadah kepada Allah secara hablum minallah, tapi yang jauh lebih penting juga adalah hablum minan nas. Inilah Ramadan mengajarkan pada kita banyak hal, Bapak Saudara. Saya doakan, mudah-mudahan doa-doa kita selama bulan Ramadan dijabah, dikabulkan oleh Allah. Dosa-dosa kita yang kita minta ampun kepada Allah, agar dosa-dosa kita pun diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi yang paling baik yang saya tekankan adalah baik untuk saya pribadi maupun untuk keluarga saya dan kita semua, pasca Ramadan tetaplah menjadi orang yang baik. Baik dalam pandangan Allah, baik untuk kedua orang tuamu, baik untuk saudaramu, baik untuk tetangga dan masyarakatmu. Apalagi yang akan kita bawa kalaulah badan sudah terbujur kaku, sudah dimandikan, dimasukkan dalam keranda dan dimasukkan ke dalam liang-lahat, apa yang akan kita banggakan? Tidak ada yang kita banggakan. Kesombongan, kemewahan yang kita miliki selama ini tidak akan mampu menolong kita. Saya pastikan itu, kecuali amal soleh, amal jariah dan amal ibadah kita. Oleh karena itu, Bapak Saudara kaum muslimin jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pesan moral, pesan yang harus disampaikan dalam khutbah ini adalah tetaplah istiqomah dalam kebaikan sampai pada akhirnya nanti orang akan mengatakan, ini jenazah alul khair, ini alul khair, ini orang baik. Semua orang menyaksikan kita adalah orang baik, baik dalam pandangan manusia juga baik dalam pandangan Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah, marilah kita berdoa, marilah kita memohon kepada Allah di bulan yang baik ini. Setelah bulan Ramadan masuknya bulan Syawal, kita tetap akan konsisten, kita akan tetap istiqomah dalam berbuat kebaikan dan beribadah. Kenapa? Karena kita sadar diri kita ini banyak dosa, kita ini banyak salah. Pertanyaan tentu akan ditanyakan ke dalam diri kita, kapan terakhir kita menangis? Kapan kita menangis?
Kapan terakhir kali kita menangis karena ingat dosa-dosa kita? Pernahkah ketika kita salat kemudian kita merasakan dosa-dosa kita terlalu berat di pundak ini, lalu mohon ampun kepada Allah? Kalaulah belum ada derayan air mata, berarti hati kita sudah sangat banyak dosa yang melindunginya. Terlalu hitam hati kita. Kalaulah sekelas bulan Ramadan tidak mampu merubah kita menjadi lebih baik, kalaulah sekelas Ramadan tidak mampu merubah akhlak perangai kita, tidak mampu meningkatkan ibadah kita, dengan cara apa lagi Allah akan merubah kita? Dengan cara apa lagi? Silakan kita sibuk dengan dunia kita, tapi jangan lupakan tujuan hidup kita, bahagia dunia, bahagia akhirat. Dan jangan lupa juga sebagai tugas hidup kita, yakni beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita memohon pada Allah, mudah-mudahan doa-doa kita dijabah. Semua kebaikan-kebaikan, amalan-amalan yang kita lakukan sudah dicatat jadi satu kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalali wajhika karimi azimi sultanik wa ala alihi washabihi rasulillahi ajma'in. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampuni setiap dosa-dosa kami ya Allah. Dosa yang keluar dari mata ini ya Allah, dosa yang keluar dari mulut ini ya Allah, dosa yang keluar dari tangan ini ya Allah, dosa yang keluar dari kemaluan kami ya Allah, dosa yang keluar dari seluruh tubuh kami ya Allah. Andaikan kami mati saat ini ya Allah, kami malu berhadapan denganmu ya Allah, karena dosa-dosa yang sudah kami punyai. Ya Allah ya Rahman, ampuni dosa kedua orang tua kami ya Allah, dosa ayah kami ya Allah, dosa ibu kami ya Allah. Andaikan ayah kami masih hidup ya Allah, andaikan ibu kami masih hidup ya Allah, berikan panjang umur kepada mereka ya Allah, berikan kebaikan-kebaikan kepada mereka ya Allah. Ya Allah, andaikan orang tua kami sudah berpulang ya Allah, sudah meninggal dunia ya Allah, Engkau ampuni dosanya, Engkau lapangkan kuburnya, Engkau terima iman Islamnya, Engkau kumpulkan bersama ahli surga ya Allah. Karena sampai detik ini ya Allah, kami belum sanggup untuk berbuat baik kepada mereka ya Allah. Mungkin hati mereka sudah terluka karena perasaan, karena perbuatan dan ucapan kami ya Allah. Ya Allah ya Karim, saat ini kami pun jadi orang tua ya Allah, tidak ingin punya anak yang berkata kasar pada kami ya Allah, tidak ingin punya anak yang durhaka kepada kami ya Allah, tidak ingin punya anak yang berani membentak kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman, ampuni kami ya Allah, ampuni dosa kami, dosa saudara-saudara kami, dosa kaum muslimin dan muslimat ya Allah. Ya Allah ya Rahman, terima kasih atas semua kesempatan yang Engkau sudah berikan. Terima kasih atas semua kesempatan yang sudah Engkau berikan ya Allah. Nikmat panjang umur, sehat walafiat ya Allah. Sampai detik ini Engkau masih berikan kesempatan kepada kami ya Allah, untuk menambah nilai ibadah kami ya Allah, untuk tetap memperbaiki setiap kesalahan kami ya Allah, untuk memberikan kesempatan bertobat kepadamu ya Allah. Di saat bersamaan ada teman-teman kami yang mungkin seumuran dengan kami yang sudah Engkau panggil ya Allah. Kami masih hidup saat ini adalah waktu terbaik untuk memperbaiki semuanya. Mudah-mudahan setelah bulan Ramadan ini kami menjadi hamba yang lebih baik lagi, lebih baik dalam amalan kami, lebih baik lagi dalam hubungan sosial kami Allah. Ampuni kami ya Allah, terimalah iman Islam kami dan kumpulkan kami nanti dalam surgamu ya Allah. Kami adalah orang-orang yang mungkin patut dan layak ya Allah Engkau panggil dengan kalimat ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah
fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Mudah-mudahan yang Engkau panggil itu adalah kami, ya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.